Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Khoroniam, NIM 24612015664. Mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen Dr. Idelwal Delmi, SI MSI. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan dengan judul studi kasus risiko IT rumah sakit. Pendahuluan, rumah sakit modern sangat bergantung pada sistem IT. Meningkatkan efisiensi layanan seperti pendaftaran online, antrian digital, dan penjadwalan otomatis membantu mempercepat pelayanan pasien, mengurangi pekerjaan manual yang lambat dan rawan kesalahan. Kemudian, gangguan sistem IT dapat berdampak serius terhadap pelayanan, seperti pelayanan pasien tertunda, akses rekam medis terputus, komunikasi internal terganggu, kinerja tenaga medis menurun, resiko keselamatan pasien meningkat, reputasi rumah sakit menurun. Analisis risiko penting untuk mencegah kerugian lebih besar, untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi, mengurangi dampak kerugian, melindungi keselamatan dan layanan pasien, menghindari biaya tambahan yang tidak perlu, memenuhi regulasi dan standar keamanan, meningkatkan kepercayaan publik dan profesionalisme. Adapun jenis sistem IT di rumah sakit, antaranya yaitu 1. Sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses operasional dan administratif di rumah sakit secara terintegrasi dan digital. 2. Electronic Medical Record atau rekam medis elektronik, sistem digital yang menyimpan riwayat kesehatan pasien. Kemudian ada sistem antrian dan registrasi pasien, sistem penjadwalan dokter dan operasi, sistem keuangan dan tagihan. Kemudian kerugian finansial. Kerugian finansial dapat terbagi jadi dua, yakni kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Di antaranya sistem pemulihan atau penggantian sistem IT, kemudian kehilangan pendapatan karena layanan tidak berjalan, ganti rugi kepada pasien akibat kesalahan layanan, dan denda akibat pelanggaran data. Selanjutnya, kerugian operasional meliputi tertundanya layanan medis dan administrasi, ketergantungan pada proses manual yang lambat, kegagalan koordinasi antar bagian rumah sakit, ketidakefisienan dalam pelayanan pasien. Selanjutnya, kerugian reputasi. Gangguan sistem IT juga dapat mengakibatkan kerugian reputasi, di antaranya turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, pasien pindah ke rumah sakit pesaing, dan citra profesional rumah sakit menurun. Dan selanjutnya, risiko hukum dan kepatuhan. Gangguan sistem IT di rumah sakit tidak hanya berdampak pada pelayanan dan keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko hukum dan pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bila terjadi kebocoran data pasien, nama, alamat, rekam medis, riwayat penyakit, rumah sakit bisa dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian akan ada tuntutan hukum dari pasien dan audit dan saksi dari otoritas terkait, dari berbagai lembaga pemerintah dan otoritas pengawas. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak pasien, menjaga mutu pelayanan, dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi dapat dirangkumkan kategori risiko yaitu finansial, operasional, reputasi, hukum, dan kepatuhan. Adapun mitigasi awal yaitu teknologi, backup data secara rutin dan otomatis untuk mencegah kehilangan data medis, mempercepat pemulihan recovery, mengurangi ketergantungan pada sistem utama, memenuhi standar keamanan dan regulasi. Kedua,
implementasi sistem redundasi, yakni menggantikan sistem utama saat terjadi gangguan. Yang ketiga, enkripsi data medis dan akses berbasis hak pengguna. Proses mengubah data menjadi bentuk kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci atau otorisasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu monitoring sistem selama 24 jam. Mitigasi awal yang kedua yaitu infrastruktur. Langkah penting untuk memastikan bahwa sistem IT rumah sakit tetap stabil, tersedia, dan aman bahkan saat terjadi gangguan teknis, bencana alam, atau serangan cyber. Pertama, gunakan server cadangan di lokasi berbeda. Adalah sistem penyampaian dan pemrosesan data yang berfungsi sebagai pengganti sistem utama jika terjadi gangguan. Kedua, menggunakan teknologi cloud dengan keamanan tinggi. Penggunaan teknologi cloud di rumah sakit modern memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data secara fleksibel dan efisien tanpa bergantung penuh pada infrastruktur fisik lokal. 3. Perawatan rutin perangkat keras dan jaringan adalah langkah penting dalam menjaga kelangsungan operasional sistem IT di rumah sakit. Tanpa pemeliharaan yang baik, risiko kegagalan sistem meningkat yang bisa mengganggu pelayanan pasien dan menyebabkan kerugian besar. Mitigasi awal yang ketiga adalah SDM dan prosedur. Selain infrastruktur dan teknologi, faktor manusia dan prosedur operasional atau SOP juga merupakan bagian penting dari mitigasi risiko IT di rumah sakit. Karena sebanyak dan secanggih apapun perangkatnya, kelemahan terbesar sering justru berasal dari kesalahan manusia atau ketiadaan SOP yang jelas. 1. Pelatihan staf tentang penggunaan sistem IT dan darurat. Pelatihan staf merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan sistem IT rumah sakit. Karena sebesar apapun investasi pada teknologi, tanpa pengguna yang paham dan terlatih, sistem tetap berisiko tinggi mengalami kegagalan operasional, apalagi saat kondisi darurat. Selanjutnya, SOP manual untuk kondisi darurat. SOP manual untuk kondisi darurat adalah panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan secara manual apabila terjadi gangguan pada sistem IT rumah sakit, seperti mati listrik, server down, serangan cyber, atau gangguan jaringan. Kemudian, simulasi gangguan IT secara berkala. Simulasi gangguan IT adalah latihan atau uji coba terencana yang dilakukan secara berkala untuk meniru kondisi darurat sistem IT seperti server down, putusnya jaringan, gangguan EMR, atau serangan cyber. Yang terakhir yaitu sistem respon insiden IT yang siaga. Maksudnya tim respon insiden IT yang siaga. Tim respon insiden IT adalah tim khusus yang bertugas untuk menangani gangguan, serangan, dan kegagalan sistem IT secara cepat dan terkoordinasi. Tim ini sangat penting bagi rumah sakit yang bergantung pada sistem digital untuk pelayanan medis, administrasi, dan manajemen data pasien. Penutup, risiko IT dapat mengganggu operasional dan merugikan rumah sakit. Di era digital, rumah sakit sangat bergantung pada sistem teknologi informasi untuk menjalankan pelayanan medis dan manajemen internal. Namun, ketergantungan ini juga membuat rumah sakit sangat rentan terhadap risiko IT. Bila tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat berdampak serius pada operasional, keuangan, keselamatan pasien, dan reputasi institusi. Diperlukan langkah preventif dan responsif yang kuat, serta kolaborasi antara manajemen IT dan seluruh staf adalah kunci. Terima kasih yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.